Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Marwana Difah dari Prodi PGSD Semester 1 Universitas Halim Sanusi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas landasan pendidikan saya tentang psikologi sebagai landasan kegiatan pendidikan dan perkembangan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sebagai landasan kegiatan pendidikan dan perkembangan anak. Yang pertama, psikologi sebagai landasan kegiatan pendidikan. Secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala, proses, ataupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi pendidikan merupakan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif, yaitu dengan adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, psikologi juga memberikan landasan yaitu dalam hal pembinaan perilaku, karena pada dasarnya perbaikan perilaku merupakan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan, khususnya mengarahkan kegiatan studi terhadap fenomena kejiwaan. Potensi kejiwaan cenderung mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap. Oleh sebab itu, materi pendidikannya juga harus disesuaikan dengan tahapannya. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dikembangkan berdasarkan pada psikologi perkembangan peserta didik. Aplikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, maka kita dapat mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial dalam segala aspek pendidikan anak atau individu tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu perubahan fisik dan peningkatan ukuran. Pertumbuhan anak dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kompleksitas, fungsi, dan kemajuan keterampilan yang dimiliki anak atau individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tumbuh artinya bertambah besar dan berkembang artinya bertambah pintar. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, fase perkembangan mempunyai ciri khas masing-masing. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami fase perkembangan. Yang ketujuh, prinsip kematangan. Hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai dewasa secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan segala ciri khas, sifat, dan kemampuan yang dimiliki individu sejak lahir dan diterima dari orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Interaksi dengan lingkungan yang akan menentukan potensi yang diturunkan melalui gennya akan teraktualisasi secara optimal atau tidak. Fase-fase perkembangan. Yang pertama, fase pranatal atau saat dalam kandungan. Yang kedua, fase bayi. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal atau masa prasekolah. Yang keempat, fase kanak-kanak dan akhir atau masa usia sekolah dasar. Yang kelima, fase remaja.